Hari ini kita akan membahas soal TKA, Matematika SMA wajib yang sering banget keluar tapi kelihatannya kayak bikin pusing. Buat kalian yang mau cari referensi soal-soal penalaran seru lainnya atau soal TKA-TKA lainnya, yuk langsung cek playlist kita dan jangan lupa subscribe ya. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bedah soalnya. Coba perhatikan, ini adalah soal pembuktian secara matematis. Coba perhatikan permasalahan dalam kotak berikut. Panjang salah satu diagonal suatu layang-layang adalah 20 cm. Layang-layangnya bentuknya seperti ini ya. Oke, berapakah keliling dari layang-layang tersebut? Ini adalah pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah keliling. Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab permasalahan dalam kotak tersebut. Yang pertama, luas layang-layang adalah 160 cm persegi. Pernyataan yang kedua adalah panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10 cm. Nah, coba kita cek. Dari layang-layang ini, yang kita ketahui pertama adalah luasnya ya. Saya tulis di sini. Oke, pertama kita akan cek dulu dari luas apakah kita bisa mencari kelilingnya. Di luas sama dengan luas layang-layang itu rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya sendiri tadi 160 ya. Sama dengan setengah kali diagonal 1 tadi diketahui 20 salah satunya. Nah, diagonal 2 sama dengan setengah kali 20 itu 10. Nah, bisa saya tulis di sini 160 sama dengan 10 kali D2. Untuk mencari D2-nya berarti 160 dibagi 10 sama dengan 16. Ini ketemu diagonal 1. Apakah dengan kita tahu diagonal 1-nya tadi 20, kemudian diagonal 2-nya 16, apakah kita sudah bisa menentukan kelilingnya? Belum. Kenapa belum? Karena di sini keliling itu penjumlahan dari sisi ini ya, terus ditambah sini. Nah, kita tahu diagonalnya itu 16. Misalkan saya ambil diagonal pendeknya 16, berarti sininya 8, sini 8 kan? Nah, terus diagonal yang panjang ini 20. Nah, 20 ini kita nggak bisa bagi ini 10 ini 10 kan, karena ini pendek ininya panjang gitu kan. Nah, jadi saya tulis aja di sini 20 min X, yang sininya X gitu ya. Jadi di sini tuh sisanya ini. Jadi 20X di sininya 20X, sininya X. Jadi ini nanti sisanya dari sini. Gitu ya. Coba sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10. Panjang satu sisi layang-layangnya 10. Nah, kita nggak tahu 10 itu di sini ataukah di sini. Gitu kan? Berarti kita bisa ngecek nih. Kita bisa nyoba-nyoba aja. Ini saya mau nyari yang ini dulu. Misalkan 10 tadi sisi yang ini ya, misalkan. Berarti kita nanti bisa mencari panjangnya dari diagonal ini gitu kan ya. Coba pakai rumus Pitagoras ya. Berarti 20 min X itu sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, sama dengan akar 100 dikurangi 64 sama dengan akar 36. Akar 36 berapa? Akar 36 itu 6 ya. Jadi di sini 20 min X, kalau kita mau nyari X, 20 dikurangi 6 berapa? 14 ya. Jadi X-nya itu ketemu 14. Oke. Nah, ini ketemu kayaknya. Di sini X-nya itu misalkan 14. Terus di sini 20 dikurangi 14 berapa? 6 ya. Misalkan ini tadi diganti 14, berarti sini 6. Oke, berarti sisi sini mungkin kayaknya bener deh. Soalnya sini kan pendek, sini panjang. Berarti ininya 6, yang sini 14. Nah, kalau sudah seperti ini boleh. Kayaknya kita udah bisa ketemu sisi yang ini dari mana? Pitagoras ini lagi, 8 sama 4. Nanti dijumlah hasilnya sini. Oke, berarti coba kita cek pernyataannya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan
pernyataan 2 saja tidak cukup? Kayaknya enggak ya, enggak. Karena tadi pernyataan 1 pun kalau satu saja itu tidak bisa menjawab karena tidak tahu sisinya. Jadi ini enggak. Ini salah. Kemudian pernyataan 2 saja. Kalau pernyataan 2 saja nggak mungkin. Kita nggak tahu, nggak akan bisa nyari sisi yang satunya tanpa diagonal, berarti ini enggak. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 pernyataan saja cukup. Kayaknya saya yang ini. Coba kita cek jawaban yang lain. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Enggak. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Enggak. Oke, berarti kita ketemu ya jawabannya yang ini. Oke, next. Soal berikutnya, soal ini adalah soal TKA penelaran spasial tentang soal distribusi pengemasan barang. Nah, ini soalnya juga sering sekali muncul di tes kuantitatif karena sering menguji logika berpikir kita untuk 3 dimensi. Khususnya kalau misalkan ini nanti ada syarat-syarat gitu ya biasanya. Nah, coba kita pahami dulu soalnya. Di sini ada Pak Omar, seorang distributor helm. Hari ini, dia mendapat pesanan mengirimkan helm yang sama dalam jumlah besar dengan menggunakan truk. Agar kualitas terjaga, helm dikemas dalam wadah kardus helm. Adapun ukurannya, helm dan bak truk diberikan pada gambar berikut. Nah, coba kita cek. Di sini ada helm dengan ukuran kardusnya panjang 20, lebar 30 dan tingginya 20. Oke, kemudian truknya panjangnya 240, lebarnya 30 dan tingginya 120. Oke. Pak Omar memberikan arahan pada kurir untuk mengatur posisi atas kardus helm tidak boleh dibalik. Nah, ini syaratnya. Helm tidak boleh dibalik. Tempat masuk kepala harus menghadap ke bawah. Ya, jadi ini nggak boleh dibalik, harus posisi seperti ini. Semua kardus helm disusun menghadap depan. Menghadap depan seperti pada gambar atau menghadap samping. Pokoknya dia nggak boleh dibalik. Boleh menghadap depan atau menghadap samping. Oke. Ada pilihan berarti ya. Namun apabila masih terdapat ruang kosong, maka penyusunan kardus helm dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang kosong tersebut dapat dilakukan. Jadi ada dispen kalau misalkan ada ruang kosong. Berdasarkan posisi susunan tersebut, berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di dalam truk tersebut. Oke, sekarang kita cari posisinya dulu ya. Nah, sekarang coba, ini kan tinggi, ini juga tinggi. Berarti kalau kita bagi di sini, satu helm itu 20 cm, ini tinggi truknya 120, berarti tinggal dibagi ya. Ini ketemu berapa? Ketemu 6. Berarti nanti ada tumpukan 6 kardus. Gitu ya. Secara vertikal 6, nanti di sini ada 6. Nah, kemudian untuk lebarnya, misalkan di sini lebar, nah ini lebar sama lebar, berarti 150 dibagi 30, berarti ketemu berapa ini ya? Ketemu 5. Oke, ada 5 kardus. Terus yang sini panjangnya 20, ini panjang, sini panjang, berarti 240 dibagi 20, ketemu 12. Oke, berarti ada opsi A, ini menghadap ke depan loh ya. Berarti kardus opsi A menghadap depan, itu tinggal dikalikan aja, 12 dikali 5, kemudian dikalikan tingginya tadi bisa numpuk sampai 6 ya. 12 kali 5 itu 60, 60 kali 6 360. Ini pilihan opsi A. Sekarang kita pakai opsi B. Opsi B tadi bisa menghadap samping. Gitu ya, bisa menghadap samping. Berarti untuk tingginya masih sama ya, bisa ditumpuk sampai 6 kardus. Kemudian kalau menghadap samping, berarti 20 ini opsi B gitu ya. Lebarnya ganti. Lebarnya ganti jadi 150 dibagi sama 20. Berarti 70.
setengah gitu ya. Nah 7,5 ini nggak mungkin setengahnya, berarti hanya bisa 7 tumpukan. Kemudian sampingnya tadi 30, nah satunya 240 gitu ya, dibagi 30 ketemu berapa? Ketemu 8. Oke, 7 kali 8 berapa? 7 kali 8 56 ya. 56 berarti gini, posisinya bisa 7 kali 8 kali 6. Berapa nih? Kayaknya masih besar ini deh. Nah, kita coba aja 56. 56 kali 6 berarti 1800. Oh enggak, 336. Nah berarti lebih besar ini ya. Coba tadi ada opsi penyusunan kardus helm kalau ruang kosong. Ruang kosongnya berarti sisanya tuh ya, nggak mungkin, nggak bisa. Berarti jawabannya 300. Nah yang ini betul, berarti jawabannya yang ini ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Umi. Ingat, soal rumit jadi sederhana, soal sulit jadi mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.